sensor CKP error ya. Kalau kita lihat diagnostik tool itu sensor CKP yang rusak gitu, tapi belum tentu sensornya yang rusak ya, seperti yang kita jelaskan di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Cibeeng. Kemarin saya udah upload mengenai permasalahan Honda Beat yang ECU-nya bermasalah. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa Honda Beat tidak bisa starter, malah muncul kode error CKP. Jadi waktu starter, kita pencet starter, malah muncul kedipan kode mil yang warna kuning di speedometer itu muncul. Nah, kenapa? Apa masalahnya? Apakah sensor CKP-nya yang rusak? Apa kabel? Atau apa? Nah, di video ini akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa secara mendetail ya. Oke. Nah, tapi permasalahannya adalah belum tentu sensor CKP-nya yang rusak. Bisa jadi kabel sensornya yang terkelupas biasanya. Kenapa? Karena posisinya itu ada di dekat dekat dengan mesin ya, itu kegesek-gesek. Jadi kabel itu ada yang sebagian putus. Untuk kasus secara umumnya Honda Beat kebanyakan kabel putus 1-2 kabel yang putus. Akhirnya apa? Akhirnya motor nggak bisa di-starter, dan tidak hidup sama sekali. Walaupun sudah kita kontak on. Nah, selain itu soket spool yang ada di ECU, yang soket warna merah, yang soket besar, itu juga harus kita cek juga ya teman-teman. Siapa tahu soket itu yang terbakar juga. Nah, itu harus segera diperbaiki. Selain itu biasanya soket CKP itu bisa rusak ya, jadi sehingga sinyal yang dikirimkan oleh sensor ke ECU itu tidak sampai, jadi seperti rusak ya. Jadi ada yang putus nyambung, harusnya ada berapa ya, ada 4 atau 5 itu nyala semua lampunya, ini enggak, 2 lampu atau 3 lampu yang mati. Setelah dicek ternyata kabelnya yang terkelupas ya. Seperti kasus yang motor ini itu terakhir yang kemarin ECU-nya yang jebol. Ternyata permasalahannya itu ada di sensor CKP-nya, yang kabel coklat dengan kabel hijau itu dia menyatu. Akhirnya apa? Akhirnya motor nggak hidup sama sekali. Gitu ya. Ini pun sama, setelah kita ganti ECU sempat hidup, tapi beberapa saat kemudian mati lagi. Akhirnya kita cek, ternyata ada kabel yang terkelupas, ada 2 kabel warna coklat dan hijau ya. Seperti apa sih? Yuk kita lihat ya. Nah, kabelnya ada di sini ya, kabelnya. Nah, itu tuh yang di sebelah sana. Nah, ini sudah kita perbaiki ya. Nah, ini kabel CKP sensor ya, sensor CKP. Nah, kabel yang sini biasanya yang dari kabel bodi, bukan dari sensor ya, tapi dari kabel bodinya. Nah, di sini biasanya error di sini sampai ke sini, itu error ya. Jadi baiknya dikelupas dulu semua, kemudian dilihat kabelnya mana yang rusak. Cara pengetesannya cukup pakai avometer. Nanti dilihat aja kabelnya, ini ujungnya itu ada di ECU-nya.
ada di soket ECU. Nah, di sini. Sorry. Nah, ada di sini. Ya, nanti dicek aja warnanya, sesuaikan. Kemudian dicek satu persatu ya kabelnya. Sayang, terdetek CKP error, ternyata malah kabelnya aja yang rusak. Nah, sama ini harus dicek juga. Oke ya teman-teman, jadi gini, ini ya, nah ini kan yang soket dari kabel body ya, ECU. Dari sini itu ke sensor CKP yang ada di sini teman-teman. Nah ini dan ini itu nyambung kabelnya. Nah, masalahnya itu ada biasanya di sini nih teman-teman. Nih, ini soketnya. Ini soket CKP. Nah, kabel yang ini kemarin motor ini kebetulan masalahnya ada di kabel sini. Ada dua yang nyambung ya. Jadi sehingga menyebabkan ground korslet. Sini ya, ini udah kita perbaiki. Nah, jadi gejalanya adalah waktu kita kontak on, waktu kita starter, nah di sini tuh langsung muncul kedipan milnya itu CKP. Kalau kita detect itu CKP. Kalau itu cek juga kabel ini ya. Pertama kita harus cek dulu kabel ini, cek dia nyambung nggak sama di sini dengan menggunakan voltmeter ya. Menggunakan voltmeter dites satu persatu kabelnya itu nyambung nggak ke sini, dari sini nyambung nggak ke sini gitu ya. Setelah itu jika masih muncul kode kedipan, baru kita buka ini ya, magnet. Kita buka magnet, dilihat sensornya kotor apa enggak. Coba bersihkan dulu. Kalau ternyata masih, ya baru CKP yang rusak ya. Tapi sebelum melakukan penggantian, baiknya dicek dulu kabelnya. Oke ya. Nah, jika ternyata setelah dilakukan perbaikan sudah hidup semua, jangan lupa untuk lakukan reset ECU, kemudian reset juga throttle position dan setting altitude-nya ya, gitu. Supaya apa? Supaya lebih kembali normal lagi dan motor nggak ada berebet atau gimana, gitu. Biasanya kalau kita tidak lakukan reset, itu seperti ada gas kosong. Nah, itu perlu kita lakukan reset ya. Boleh reset manual atau reset menggunakan alat diagnostik tool. Oke, mungkin sekian video mengenai Honda Beat yang tidak mau starter ya, malah muncul kode error. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kita ada di bawah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.